Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu ini. Nah, adik-adik kayaknya udah pada bosan ya, kayaknya online terus. Udah lama banget pandeminya, tapi nggak apa-apa. Kita harus bersyukur karena meskipun pandemi, tapi Tuhan boleh memampukan kita. Tuhan boleh memberikan kita kesempatan bertemu walau lewat online. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Kita berkumpul, bersuka cita di dalam rumah Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Dari awal, bertemu dalam kasih-Nya. Ya, yang lebih semangat lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Alexa. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin juga kami yang akan mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan juga pimpin kakak-kakak PGA yang akan melayani ibadah ini. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Ade Alexa yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas tentang tema apa? Pasti pada nggak tahu sih ya. Oke, kakak kasih bocoran. Hari ini kita akan belajar dari Raja Yoahas. Apa sih yang dilakukan Raja Yoahas sampai bangsa Israel akhirnya dibuang ke Babel? Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau memuji Tuhan lagi. Kita menyanyikan satu lagu tema kita hari ini, yaitu Tuhan tak pernah gagal. Kita mau belajar percaya bahwa Tuhan tak pernah gagal menepati janji-janjinya. Ayo kita nyanyikan Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara jalanku, Engkau yang lebih
Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah galai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Nah, adik-adik, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita lagi. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau menyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Oke, di rumah boleh sambil tepuk tangan ya, sambil sukacita gitu loh, karena kita mau baca firman Tuhan. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nyanyikan lagi sekali lagi ya. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam kebaktian anak kelas besar, kebaktian Minggu dengan Bang Arnold ya. Kali ini adik-adik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana tema kali ini adalah pembuangan ke Babel. Siapa yang dibuang ke Babel? Dari guru pasti tahu ya. Itu bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel sampai dibuang ke Babel dan siapa yang membuangnya? Nah, adik-adik, untuk lebih jauh lagi ya, nanti kita bahas bersama ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar kita di dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan dan belajar firman Tuhan dibuat mengerti dan mudah memahaminya.
agar kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama melalui kebaktian anak minggu, melalui online ya Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi ini dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8-16. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, memberikan kenyamanan di dalam kami mendengar firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami di dalam belajar firman Tuhan ini, sehingga kami semua boleh untuk bertumbuh di dalam mengenal Engkau melalui pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka kitab kita dari 2 Raja-Raja pasalnya yang 24. Ayatnya yang ke-8 sampai 16. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 16. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16. 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16. Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di Bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu, dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita kali ini menceritakan bagaimana bangsa Israel pada saat itu di bawah pemerintahan Raja Yoyakin, Raja Yehuda. Raja Yoyakin ini anak dari Raja Yoyakim, ayahnya ya. Kita dari pelajaran yang lalu kita tahu setelah Raja Yoyakim menggantikan Raja Yoahas, Raja Yehuda, ya, Raja Yoyakim ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan.
Dan Raja Yoyakin anaknya pun ternyata sama saja dengan ayahnya. Dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, sehingga Tuhan marah, adik-adik. Tuhan tidak berkenan akan bangsa Israel yang tidak taat, yang tidak patuh, yang menyembah berhala, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Apa hukumannya? Dalam bacaan ini dikatakan bahwa bangsa Israel diserang oleh pasukan dari kerajaan Babel. Dan Tuhan tidak membela bangsa Israel, dibiarkan sehingga bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ini kalah dalam berperang. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel kalah dalam berperang ini, di mana pada waktu itu siapa yang menang dalam peperangan, mereka bisa berbuat sekehendak hati yang menang. Nah, begitu juga Raja Nebukadnezar ini ya, Raja Babel. Nah, mereka menjarah seluruh perbendaharaan istana dari Raja Yehuda, bahkan perbendaharaan dari bait Tuhan, rumah Tuhan. Mereka jarah semua, diambil hartanya, emas-emasnya, semuanya diambil. Nah, bahkan mereka pun membawa bangsa Israel, panglima-panglimanya, ya, orang-orang kuatnya, tenaga-tenaga ahlinya, semua yang hebat-hebat, mereka bawa semua ke Babel. Rupanya Raja Nebukadnezar ini punya strategi, yaitu bangsa-bangsa yang kalah perang ini dibuat menjadi lemah dengan diambil semua yang kuat-kuat, ya, dibawa ke Babel agar pemerintahan di Babel ini menjadi kuat dan bangsa yang kalah ini semakin lemah, ya. Itu strategi dari kerajaan Babel. Nah, bangsa Israel ini diambil semuanya dan dibawa ke Babel. Nah, inilah Alkitab bilang bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel. Ya, bangsa Israel dibuang ke Babel melalui kekalahan perangnya dengan kerajaan Babel, dan ini merupakan suatu hukuman dari Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan menghukum bangsa Israel ini dengan membiarkan bangsa Israel kalah, kemudian semuanya yang hebat itu dibawa ke Babel. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel, tapi ini suatu cara Tuhan di mana Tuhan mau bangsa Israel ini belajar dari kekalahan ini. Bangsa Israel ini mau bertobat, mau menyadari bahwa mereka sudah menduakan Tuhan, mereka sudah menyembah berhala, mereka sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, itu adalah kehendak Tuhan agar bangsa Israel ini bertobat. Karena pada nantinya, ya, adik-adik, setelah kita nanti akan baca lebih lanjut, itu ternyata apa yang dimaksud dengan atau yang dikehendaki oleh Raja Nebukadnezar ini tidak terpenuhi, yaitu bahwa bangsa Israel menjadi lemah. Tidak, nanti setelah 70 tahun, ya,
bangsa Israel ada di pembuangan di Babel ini, mereka akan kembali. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, ya. Tapi saat itu Tuhan ingin bangsa Israel itu menyadari kesalahannya dengan membuang bangsa Israel ke Babel. Nah, adik-adik, melalui peristiwa ini, mari kita belajar, ya, agar kita semua tidak dihukum Tuhan. Bagaimana agar kita tidak dihukum Tuhan? Ya, kita harus taat, patuh pada apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik, kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tentunya kita akan dihukum. Sama adik-adik, kalau kita juga saat ini kita melakukan kesalahan, pasti kita akan dihukum. Nah, hukuman ini maksudnya adalah membuat agar kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kalau kita sudah sadar melakukan kesalahan, maka kita bertobat. Kita menyesali perbuatan kita dan kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Adik-adik, pernah nggak dihukum sama orang tua kalian? Misalnya, adik-adik tidak mengerjakan PR, atau adik-adik pada waktunya belajar atau jamnya belajar malah kalian main game, kalian keluar rumah menghilang. Nah, pada saat itu orang tua kalian marah, kemudian menghukum kalian, misalnya dengan diisolasi, kunci dalam kamar, tidak boleh kemana-mana seharian, atau dihukum dengan mengerjakan tugas, membersihkan rumah, atau yang lain. Nah, orang tua kalian itu bukan tidak sayang sama kalian atau benci sama kalian karena orang tua kalian menghukum, ya. Tapi adik-adik harus pahami bahwa orang tua kalian itu sangat menyayangi kalian. Oleh karena itu perlu kalian itu dididik dengan cara memberikan tugas, dengan hukuman, biar kalian itu sadar bahwa kalian sudah melakukan kesalahan. Seandainya adik-adik melakukan kesalahan kemudian dibiarkan, pasti kalian itu nggak menyadari akan kesalahan yang kalian perbuat. Kalian akan tidak belajar dari kesalahan itu. Apa yang terjadi? Kalian akan melakukan kesalahan itu lagi. Karena kalian nggak tahu bahwa itu salah. Maka kalian akan sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dan itu tidak baik. Pertumbuhan karakter kalian itu menjadi tidak baik nantinya. Nah, itu adik-adik. Jadi pada pagi ini kita belajar dari bangsa Israel yang dibuang ke Babel adalah karena maksud Tuhan untuk mendidik bangsa Israel. Adik-adik paham ya? Oke. Adik-adik, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami mendoakan
negara Republik Indonesia ini, negara kami ya Tuhan, agar boleh terus bergerak, bangkit kembali, bergerak di dalam pemulihan, baik itu dari kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, maupun kondisi mental bangsa kami ya Tuhan. Agar di tengah situasi pandemi ini kami boleh terus dapat bertahan oleh karena kuasa kemuliaan-Mu saja dan oleh karena anugerah-Mu saja, kami percaya kami boleh terus berjalan menjalani kehidupan ini dengan penuh kesukacitaan daripada-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau akan melindungi kami dan Engkau akan membuat pandemi ini berlalu. Engkau akan membuat bangsa negara kami ini pulih kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami, di mana adik-adik kami di masa pandemi ini belum bisa bersekutu langsung dengan tatap muka di gedung gereja, oleh karena masih begitu besar resikonya bagi adik-adik kami yang masih rentan akan penularan COVID ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau terus membimbing adik-adik kami di dalam keterbatasan dalam bersosialisasi ini, atau adik-adik kami masih ada tetap di rumah terus. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi adik-adik kami ini semua. Dan biarlah melalui peristiwa ini adik-adik kami ini boleh bertumbuh di dalam mengenal Engkau, dengan mereka boleh merasakan cinta kasih-Mu melalui pengalaman-pengalaman bersama orang tua, kakak, adik, orang-orang di rumah, sehingga mereka boleh terus memuji, memuliakan Engkau, dan bahkan menjadi saluran berkat daripada-Mu untuk memberkati sesama. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan juga adik-adik kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk para pelayan jemaat anak yang boleh terus melayani anak-anak di jemaat-Mu GKI Denpasar ini. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan semangat melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar boleh terus melayani anak dengan penuh kesukacitaan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Kayaknya semua pada antusias ya, dibawain Bang Arnold. Biasanya kalau Bang Arnold yang bawa, semua pada antusias gitu kan? Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan satu lagu bahwa dalam hidup ini kita mau terus melibatkan Tuhan. Kita mau terus mengikut Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang akan membawa kita pada suatu kemenangan. Tuhan tidak pernah membuat kita gagal. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusan.
ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang salib, dunia di belakang salib di depan, dunia di belakang salib di depan, dunia di belakang salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita saat teduh untuk kita semua.